Start perjalanan itu dari Jakarta ke Tanjung Priuk, itu pelabuhan, langsung nyebrang ke Makassar. Itu selama 3 hari di kapal, dan dari situ kita muter tuh ke selatan, terus muter ke Tenggara. Dari Tenggara ini kita balik lagi ternyata ke selatan, ke Toraja. Waktu itu kita mau ngejar Lovely December, dan terus kita masuk ke barat, dari barat ke utara, dan sampailah kita di Bitung. Itu titik terakhir kita di Bitung. Awalnya bertujuh ini kita hampir semuanya kenal dari sosial media. Dari sosial media beberapa direct message masuk, pengen ikut jalan gitu. Dan gue pikir kayaknya seru juga nih untuk ngajak rame-rame. Akhirnya satu persatu gue ajakin, dan mereka juga mau, dan ternyata juga punya tujuannya masing-masing, kayak dengan backgroundnya masing-masing. Misal contoh ada si Pajrin yang dari Aceh, ternyata dia cukur rambut, yang dimana di perjalanan dia pengen cukur serambut-rambut warga-warga yang didatengin. Itu dari segi sosialnya. Ada juga yang ngedongeng dan lain-lain. Akhirnya ya, menurut gue ini seru banget kalau untuk dijalanin bareng-bareng. Akhirnya tuh awalnya sih dari situ. Ya walaupun dari gue pribadi gue belum tahu secara kesana, dari segi budgeting, dari segi sepeda kita sama sekali semuanya nggak ada yang punya. Dan yang penting waktu itu niat dan keyakinan gue udah kuat. Akhirnya kita milih waktu itu bersepeda, oke, dan kita nyari sepedanya tuh bareng-bareng. Untuk perjalanan ini awal mulanya itu kita planning 1 bulan. Jadi awalnya 1 bulan, ternyata nyampe sana kita betah banget, dan kita juga nggak ada planning itinerary, tujuan kayak hari ini kita harus di sini, hari ini kita sepedaan 100 kilo, terus gitu-gitulah. Kita nggak ada, kita emang ngebebasin diri buat nge-explore kemana kita datengin. Itu bebas apa yang kita temuin di sana. Kalau kita mau lama di sana, kita bisa lama di sana. Dan itu kita akhirnya kita jadinya 7 bulan tuh di Sulawesi, hampir 7 bulan, dan itu lumayan cukup lama. Apalagi kita ini bertujuh, yang dimana masing-masing kepalanya kan beda-beda tuh. Dan tapi disitulah kita banyak mendapatkan kesamaan-kesamaan dan kekeluargaan lebih dekat gitu. Jadi masing-masing punya basicnya sendiri-sendiri gitu, punya tujuannya masing-masing, yang dimana akhirnya setelah perjalanan kita tuangin satu buah, bisa disebut pameran atau galeri ya sebuah pameran kecil-kecilan tapi di tengah kampung, dari apa yang kita dapat selama di perjalanan. Kayak gua pribadi misalnya di arsitektur, gua membawa nilai-nilai kebudayaan arsitektur dari Sulawesi, terus mungkin yang kuliner, membawa makanan khas Nusantara, dikenalin ke warga-warga sini dan ke teman-teman yang datang. Begitupun kopi, begitupun teman-teman yang lainnya. Gue pernah nginep mungkin di rumah warga-warga juga ya, di desa-desa, karena lumayan cukup banyak. Gue juga ada yang menarik itu di desa Bone-Bone, yang dimana dia punya prinsip ketika lahir lu harus nanam pohon. Nanam pohon itu untuk apa? Jadi ketika entar lu nikah, lu bangun rumah, nah pohon-pohon yang lu tanam sebanyak itu untuk jadi material rumah lu. Jadi mereka tuh nggak nembang pohon sembarangan. Dia punya tabungan hutan lah ya, kita sebut tabungan hutan sendiri. Jadi hutan-hutan lindung, mereka sama sekali nggak kesentuh. Karena apa? Karena mereka udah punya tabungan sendiri. Dan itu lumayan cukup wow, bisa ya, mereka bisa membuat satu tabungan pohon banyak sebanyak itu di desanya. Dan desanya menariknya adalah kita nggak boleh ngerokok. Satu desa itu nggak ada yang ngerokok. Kalau pengen ngerokok itu harus keluar desa gitu. Itu desa Bone-Bone. Gue memilih di jalan arsitektur dari kehidupannya, pola-pola budayanya, aktivitas kegiatan warga-warga lokalnya, material-material lokalnya, rumah-rumahnya, kegiatan aktivitas semua yang gue lihat dan yang gue datengin gitu. Jadi
banyak relate-nya dan banyak dapat jawaban baru sih. Salah satunya mungkin kita bisa ambil contoh dulu, nenek moyang kita udah punya nih yang namanya rumah kecil atau rumah mikro atau rumah yang sesuai sama kebutuhannya, yang dimana ya dia tuh seberapa kecil tuh cukup sih sama ruang hidupnya, ruang geraknya. Mungkin sekarang kita punya rumah dimana sebisa mungkin rumah itu besar, tapi ada satu ruang, beberapa ruang yang nggak pakai atau hanya sekedar ruang kosong. Nah itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk ruang hijau, tanam pohon atau apa gitu. Nah di Toraja gue mendapatkan itu. Jadi nenek moyang kita, leluhur kita dulu benar-benar pas sama kebutuhannya, dia nggak melebih-lebihkan. Dan dimana ruang-ruang kosong itu diisi sama ternak sapi, dan terus dia juga apa lagi namanya tuh bertanam, kebun gitu-gitu. Itu yang akhirnya relate banget buat gua, termasuk nilai-nilai kebudayaannya. Mungkin kita bisa masuk ke suku Kajang, ya dimana kita pikir ya kita hanya sekedar datang, ternyata di sana ada prosesi-prosesi, nilai-nilai yang nggak sembarang asal datang, yang dimana mungkin kita harus memakai baju hitam. Itu hitam bisa diartikan juga kesamarataan, nggak ada yang dibeda-bedakan. Dan rumah di sana semuanya rata, dari segi ukuran tiang sampai ke detailing semua itu sama, itu nggak ada perbedaan kasta di sana. Ya gue waktu memilih Sulawesi itu sebenarnya simple banget, karena awalnya pas gue liat Google Maps gue pengennya ke Asia Tenggara, cuman pas gue mikir lagi kita perjalanan bertujuh, Sulawesi lumayan cukup menarik dari segi petanya yang hurufnya kayak K gitu. Alasan gue kenapa gue memilih untuk sepeda, dan setelah gue coba ternyata satu sehat kali ya. Itu pertama kali gue juga naik sepeda, walaupun sebenarnya gue juga pas di tengah jalan pengennya rasanya berhenti aja sih, karena capek juga sepeda sebenarnya. Cuman di satu titik sepeda sangat menyenangkan, karena kita ke titik A dan ke titik B itu nggak terlalu cepat gitu, jadi nggak terlalu yang set nyampe gitu. Tapi kita di jalan ke A ke B itu kita banyak proses di perjalanan buat ngelihat banyak hal. Jadi banyak hal kecil dan banyak hal besar. Kalau hal kecilnya mungkin kayak kita lagi bersepeda, kita ngelihat pohon kelapa atau ngeliat warga yang lagi manjat pohon atau apa panen, kita bisa ngelihat atau kita bisa ikut untuk panen bareng. Hal besarnya adalah kita bisa lebih banyak waktu untuk mendalami suatu daerah yang kita kunjungi. Jadi nggak cuma sekedar kita datang, yaudah kita ngambil tag foto-foto dan lain-lain, tapi kita nggak mengenali tempat itu, terus kita pergi lagi. Nah itu yang nggak kita inginkan sih sebenarnya. Untuk survive anak-anak bertujuh, waktu itu kita sepeda tuh acak aduk gitu ya, maksudnya nggak berantakan banget, tapi kita di belakangnya tuh ada box buat naruh kopi. Terus itu tuh kita kopi itu buat jualan di kota-kota. Jadi pas kita masuk ke kota, kita langsung informasiin di sosial media, semua sosial media kita, bahwa kita di kota ini dan kita ingin berjualan kopi. Terus kita bawa capster atau tukang cukur. Dia jadi kita ada stand tuh kopi, tukang cukur, terus juga ada chef John. Dia jadi kayak masak untuk kayak misalnya ada komunitas sepeda lipat, jadi kita masakin makan malam mereka. Nah ntar itu dia bayar biasanya berapa seikhlasnya, kita semuanya seikhlasnya, kopi kita seikhlasnya dan lain-lain. Nah dari situ ternyata supportnya satu Sulawesi itu udah kesebar tuh, di satu pulau Sulawesi itu full udah kesebar. Jadi pas kita di mana kita tinggal gelar ini aja sih, jualan-jualan, sampai kita bikin gelang-gelangan, terus kita bikin merchandise. Nah itu supportnya Sulawesi keren banget, parah keren banget. Terus kita tidur tuh, kalau tidur tuh kita biasanya di masjid, di rumah warga, di hutan. Pernah kita tidur sekali di hutan tuh. Terus kita pernah juga tidur di gurun gitulah, itu lumayan cukup luas, padang savana gitu. Tapi malamnya hujan badai, petir, dan kita nggak punya tenda. Kita waktu itu cuma pakai flying seat yang ya dua double doang, tapi di dalamnya bertujuh. Jadi kita tidur pakai jas hujan, kita duduk begini, itu angin dikoyak-koyak dan petir di kanan kiri kita, dar. Semua HP kita matiin. Itu kita mikir udah ini mati apa enggak nih.
Kita udah mikir di situ, karena itu benar-benar kita ada di atas bukit, tapi luasannya itu padang savana luas banget. Itu gila banget kita tidur di situ. Terus kita tidur paling di pinggir pantai, di sungai. Pulang itu kita nyampe Bitung. Manado Bitung itu bisa kita bilang etape kekeluargaan. Gue nggak bisa banyak pikir untuk mengungkapinnya gimana, karena pas nyampe kita Manado tuh kita semua pada sakit. Kecuali gua, waktu itu gua emang lagi senang-senangnya tuh. Jadi anak-anak semua pada sakit dan kita nggak ada tempat tinggal untuk di mana. Akhirnya kita iseng-iseng lah ngopi, dan kebetulan waktu itu ada pesan masuk ingin bikin podcast lah. Akhirnya kita dikenalin tuh satu Manado sampai Minahasa Utara, itu kita di link-linking lah di tempat-tempat itu. Jadi kita ingin tidur satu malam, cuma ingin tidur satu malam untuk istirahat. Akhirnya itu kita malah jadi seminggu di sana. Jadi seolah-olah tuh kita yaudah yang punya kafenya aja, karena kita juga di dapur kita yang masak, yang bikin kopi kita juga nge-service ke tamu. Mereka ngebiarin kita karena waktu itu kita lagi pengen nyari ongkos untuk pulang. Jadi kita dikasih space untuk yaudah ini kalian bikin menu, terus kopi yang bikin anak-anak sini. Itu seru banget. Sampai kita dibikin acara besar. Itu besar banget karena yang datang tuh pas kita bikin dari mana-mana. Itu gila banget. Sampai kita bikin pameran, kita bikin cukur rambut, chefnya bikin makanan-makanan. Itu wah gila banget kekeluargaannya. Sulawesi Utara, Manado, Minahasa Utara, Bitung tuh gila banget. Sampai waktu itu kita mau pulang dari Bitung, wah itu sedih banget. Kalau gue pikir itu kekeluargaan di Manado, Minahasa Utara, Bitung itu love banget. Gila, lu bayangin kita pendatang asing nggak kenal siapa-siapa, terus pas kita mau pulang itu kafe tutup, bela-belain kita mau tutup, semua karyawannya harus ikut kita nganter pulang sampai ke pelabuhan. Itu mau tahu jalanan ditutup buat kita lewat depan, pengawal kita yang buka-bukain jalan, terus kita sepedahan, belakang mobil, kameramen, semua tuh jalanan dibuka lebar buat kita, mengiringi kita ke pelabuhan. Itu tuh sedih banget kalau gua bisa inget-inget ya. Gua nggak ada kepikiran gua di Manado lu punya siapa temen, mungkin gitu ya. Ini nggak ada sama sekali, dan itu terbentuk sekilat itu udah kayak kita kenal lama banget. Semua pada peluk-pelukan, nangis pecah lah waktu di pelabuhan tuh. Kayak wah, itu ada satu teman-teman kita semua pada nangis ya, udah rasanya karena udah bener lebur aja gitu. Kita nggak punya ongkos, akhirnya dikasih ruang yang dimana itu kita bisa bereksplorasi di sana untuk survive, dan kita untuk nambah-nambahin beli tiket pulang. Waktu itu nyampe Jakarta, pengawalan sepeda-sepeda banyak tuh yang mau dampingin kita sampai kita ke Omah Janjan, terus full nih sepeda dari mana-mana gitu. Wah itu gila banget.